Halo, selamat datang di Nostalgia. Kembali lagi bersama gue Novia dan gue udah temani teman gue si Nuke. Halo Nuke. Jadi seperti judulnya kita mau ngomongin film eksil. Nah, film eksil ini seperti judulnya ngomongin tentang eksil atau orang-orang yang diasingkan. Sayangnya diasingkan oleh bangsanya sendiri. Betul. Yang aduh, bukan ketawa maksudnya. Itu ketawa miris. Sedih banget. paham. Iya. Apa namanya? Yang diasingkan orang-orang pinter lagi ya. Sayang banget. Cendekiawan. Aset lo itu lo, ya kan? Lanjut. Oke, lanjut. Jadi gue langsung aja mau nanya ke lo. Ya. Lu suka gak sih sama film eksil? Ataukah lo merasa bosen? Karena itu kan film dokumenter ya. Dan lo bukan tipe orang yang suka nonton dokumenter secara sering kan? Kata siapa? Secara sering. Tapi kan apa namanya? Suka nonton dokumenter. Suka lah ya. Tapi menurut lo sendiri gimana tentang filmnya? Bagus. Bagus, kenapa? Iya, Dielaborasi gitu dong. Iya, maksudnya sabar dong. Kan masih ada lanjutannya. Iya. Iya, bagus. Maksudnya kayak bisa ini kan apa namanya? PKI juga ya. Jadi kan kayak maksudnya iya, enggak maksudnya apa? Ya emang bener dong cerita dalam film itu coba. tentang orang-orang ex PKI ya kan. Maksudnya kayak bukan X sih sebenarnya, bukan X mungkin ya. aliran politiknya itu emang kiri. Kurang lebih sejalan lah. Kok komunis? Iya, terus. Oke, iya nggak maksudnya kayak maksudnya kita digambarkannya tuh kok komunis seserem itu gitu, tapi kan ternyata memang ya mereka cuma manusia biasa yang cuma beda pendapat. Tapi kan sebenarnya tujuannya sama, buat negara juga gitu kan, gitu sih. Nah terus ya sedih juga sih, maksudnya kayak keluarganya yang nggak tahu apa-apa bisa jadi korban gitu loh, mirisnya gitu. Oke. Dan mereka cuma sekolah lah ya ibaratnya, ya kan? Iya, sekolah ya sebenarnya nggak neko-neko sih, cuma memang ya nasibnya aja jadi yang tidak bagus. Oke. Apes gitu. Karena perbedaan pendapat dan ideologi aja sebenarnya kan. Yang sebenarnya juga nggak berbahaya, terbukti tidak berbahaya. Meskipun emang tentu di setiap ideologi ada berbagai kekurangan dan kelebihan. Betul. Tapi kan sebenarnya itu bukan alasan untuk menjauhi seseorang dari keluarganya ya. Betul. Nah, kalau dari filmnya sendiri, menurut lo apa sih yang asik dari dokumenternya? Kalau gue pribadi ya, menurut gue dokumenter eksil tuh asik. Kayak gue inget ada bagian yang pakai ilustrasi untuk menggambarin suatu kejadian. Dan itu kan biasanya kita cuma diperlihatkan lewat foto atau lewat footage video, tapi dengan pendekatan ilustrasi menurut gue itu membuat film eksil yang ceritanya sangat miris, ironisnya bisa jadi dinikmati ceritanya. Ironis kenapa? Karena itu kan cerita nyata ya, itu beneran terjadi dan itu di negeri kita. Nah kalau misalkan lo sendiri gimana, punya pendapat yang serupa nggak? Atau iya sama sih kurang lebih kayak gitu. Dan apa namanya juga tujuan yang bikin film itu juga ini kan, jadi kayak ya udah si narasumbernya itu yang diberi kebebasan buat bercerita yang sebenarnya kayak gimana sih, kayak gitu sih. Jadi kurang lebih suka juga dengan jatuhnya mungkin pertanyaan atau riset yang dilakukan oleh tim dokumenternya. Betul, ya. Apalagi kita lihat itu lumayan dikit loh yang bikin dokumenternya, timnya keren loh, itu padat banget tim Lola Amaria, keren banget Mbak Lola. Dan itu juga dari 2015 kan bikinnya. Iya. Baru tayang 2024, wah gokil. 9 tahun nih. Iya, sempat kepotong Covid juga. Gokil ya. Gokil sih. Kalau niat. Betul. Kalau lu sendiri ngerekomendasiin film ini nggak untuk ditonton dan kenapa? Ya. Karena iya gimana ya, maksudnya kayak maaf bukan ketawa yang tadi ya, maksudnya bukan ketawa menjeleknya ya, kayak ya udah miris aja gitu loh, jadi ya sangat
direkomendasikan. Nih apalagi dia lagi bagi-bagi tiket setiap hari buat nonton Exil. Ya mungkin teman-teman adalah seseorang yang beruntung, tapi saya dengan pseudonym atau akun Twitter yang berbeda lagi bagi-bagi tiket Exil juga per hari. Kalau teman-teman nemu mungkin itu akun gue, tapi gue nggak pakai nama sendiri. Terus gue juga setuju, intinya emang ini filmnya cukup miris karena ini ngomongin orang-orang yang sebenarnya sangat Indonesia, ingin selalu kembali ke tanah air meskipun mungkin di negara yang kayak Swedia salah satunya yang menjunjung hak asasi manusia, terus negara-negara lain yang kayak dengan mudah menerima keluarga negaraan untuk pindah ya. Tapi sayangnya kan hati orang atau keinginan orang tuh kayak kita nggak bisa atur lah. Kalau dia pengennya selalu balik ke Indonesia, kalau dia merasa Indonesia, ya mungkin memang ya mungkin meskipun keluarga negaraan bukan Indonesia lagi, tapi jiwanya tetap Indonesia gitu. Dan itu sangat disayangkan ya. Kita bisa melihat betapa nggak sedikit dari narasumber tuh sebenarnya merasa sedih banget mereka tidak bisa kembali ke Indonesia, dan nggak sedikit keputusan mereka untuk ganti paspor ya untuk kemudahan hidup mereka sendiri, karena kalau misalkan nggak punya paspor mereka stateless, mereka nggak punya negara, nanti susah mau administrasi dan segala macamnya. Untuk balik ke Indonesia pun juga susah, mau pakai apa? Kemarin aja maksudnya ada spoiler dikit ya, maksudnya kayak udah jadi warga negara lain aja pas balik ke Indonesia pun ada yang di ini kan deportasi nggak sih? Iya kan ada deportasi. Karena dianggap mencurigakan. Kenapa padahal, mencurigakan? Itu nonton sendiri. Iya. Nanti spoilernya banyak-banyak. Iya, maksudnya padahal kan dia datang cuma kangen kampung halamannya, pengen throwback lah kayak gitu. Tapi malah kayak gitulah. Iya. Sedih banget sih. Negaranya sendiri. Sedih banget. Miris banget sih. Jadi tapi itu juga ya maksudnya kayak itu film juga dijadiin buat kita bersyukur juga sih. Maksudnya kayak ya kita masih bisa pulang ke rumah, masih bisa ketemu sama keluarga, tapi ada orang yang pengen benar-benar pulang tapi dia nggak bisa pulang. Iya, itu sedih banget sih. Dan semoga tidak terulang lagi ya di negara kita. Emang itu sejarah yang kelam, yang mungkin tersembunyi ya, karena dimanapun juga sayangnya sejarah itu mau di seluruh dunia bagian manapun ditulis oleh pihak yang menang, yang berkuasa. Jadi ini adalah sebuah kisah sejarah yang perlu banget ditonton, yang mungkin tidak umum kayak yang kita baca di buku sekolah, tapi perlu banget ditonton. Ini mumpung ada di permukaan nih, mumpung ada di bioskop, jadi tontonlah mumpung ada. Mumpung belum turun layar. Betul banget. Ada lagi yang mau ditambah? Tadi mau ngomong apa ya, lupa ya. Ya udah pokoknya bagus deh itu filmnya ya. Oke, gue juga setuju banget. Pokoknya jangan pernah takut, apalagi dengan titel dokumenter, karena ini seru banget dokumenternya. Jujur nggak boring. Kalaupun emang merasa takut ngantuk atau merasa boring, mungkin bisa bawa permen karet atau minum kopi, atau ya cobalah bawa beli popcorn, jajan, jadi bisa sambil makan biar nggak ngantuk, biar seger juga. Tapi jujur ini mengasyikan banget, 2 jam nggak kerasa, apalagi tadi kan dengan ilustrasi yang asik. Terus sebenarnya asik tuh ironis banget ya, gimana yang ngomongnya, ilustrasi yang menarik, yang bikin kita jadi ingat sama ceritanya. Terus juga dengan tata musik yang menurut gue juga cukup mewarnai film dokumenter tersebut dengan nada yang nyaman untuk diikuti meskipun ceritanya sangat berat dan sedih. Jadi kalau teman-teman belum nonton Exil, silakan segera tonton bener sebelum turun layar, oke? Dan enggak, maksudnya tadi mau ngomong apa namanya, ya meskipun kejadiannya udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi mungkin yang kita bukan korban udah lupa itu, tapi korban tuh nggak akan pernah lupa sama apa yang udah terjadi sama dia sih. Iya. Kayak ya maksudnya juga ngingetin sama, ya kan jeleknya orang Indo itu cepet lupa, cepet memaafkan ya, padahal ini nggak semua ya, tapi beberapa. Mostly ya. Mostly lagi beberapa boy. Ya maaf deh kalau ada salah kata. Ya pokoknya intinya kayak gitulah ya. Jadi kayak cepet lupa, cepet ini ya, tapi bagi korban tuh dia nggak akan lupa sampai kapanpun gitu. Bahkan
traumanya masih sampai sekarang gitu. Setuju. Dan mau menambahkan juga bangsa besar, bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai dan mengakui sejarahnya sendiri meskipun sejarahnya kelam ya. Iya. Oke, gue rasa itu aja untuk Nggak kerasa udah 10 menit. obrolan tentang Exile dari kita kali ini. Semoga teman-teman juga nonton filmnya ya. Untuk soal suka nggak suka ya itu balik lagi ke selera teman-teman. Cuma menurut gue ini adalah film yang penting untuk ditonton selagi ada di bioskop. Terima kasih yang udah nonton sampai titik ini. Kalau ada komentar setuju atau nggak setuju atau apapun silakan banget langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.